teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan membahas tentang prinsip memori sebagai pemenuhan tugas sains pesan pembelajaran. Prinsip memori ada beberapa subtema. Yang A, melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Yang B, belajar akan lebih banyak, terjadi informasi dua modalitas. Yang C, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Yang D, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Yang E, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan melalui praktik. Yang F, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Dan yang G, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya. Prinsip memori. Berkaitan dengan prinsip memori, penting disimak pernyataan Bill Silberman 2013 tentang kredo pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, apa yang aku dengar aku lupa. Yang kedua, apa yang aku dengar dan lihat aku mengingatnya sedikit. Yang ketiga, apa yang aku dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain aku paham. Yang keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kelima, apa yang aku ajarkan kepada orang lain aku menguasai. A. Melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Pesan yang disajikan tidak hanya bisa ditangkap oleh indera penglihatan tetapi juga indera pendengaran. Teks tercetak dan gambar merupakan media visual, sedangkan ucapan, suara, musik merupakan media audio. Dalam mendesain pesan, kedua jenis media tersebut digunakan agar dapat memberdayakan dua modalitas ataupun visual dan audio dalam memahami pesan. B. Belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Penggunaan dua modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan ataupun gerakan. Gindar dalam Mel Silberman 2013 menyatakan bahwa dari tiap 30 murid, rata-rata 22 diantaranya mampu belajar dengan efektif selama guru memberikan aktivitas yang merupakan campuran visual, auditory, dan C. Pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Dalam mendesain pesan, teks maupun gambar harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Contohnya, penggabungan antara gambar dan teks. Gambar memudahkan mengingat, sedangkan teks agar tidak salah persepsi. Selain gambar, kata-kata konkret lebih mudah diingat daripada kata-kata up. C. Untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Untuk pemula disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi, analogi, model, diagram. Selain itu, pemilihan kata juga merupakan hal yang penting juga di E. Keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Penjelasan konsep khususnya secara lisan cenderung mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual kadang hanya sedikit bisa diingat. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya bagi pembelajar dalam mengingat konsep maupun prosedur rumit. F. Materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan dapat digunakan meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep. Penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan monoton. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencatuman teks, gambar, diagram, ataupun fokus point. G. Transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan ataupun transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Aplikasi prinsip ini adalah dengan pemberian tugas-tugas, latihan praktik, eksperimen, maupun pekerjaan rumah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dadah!